oleh tim penulis, berikut kami akan memberikan kesempatan kepada kedua pasangan calon untuk menyampaikan visi misi pasangan calon. Penyampaian visi misi akan dilakukan selama 4 menit, dan penyampaian visi misi ini untuk giliran yang pertama kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU Kabupaten Kaimana beserta anggota, yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Kaimana beserta anggota, yang saya hormati Bapak Ibu penulis, yang saya hormati pasangan calon nomor urut 2, serta Bapak Ibu bersaudara masyarakat Kabupaten Kaimana yang saya kasihi dan saya cintai. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada malam hari ini pasangan nomor urut 1, Freddy dan Hasbullah Furuada, dapat mengikuti debat kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana periode 2020-2025. Untuk itu, pasangan nomor urut 1 menyampaikan visi misi dan 19 program aksi. Visi mewujudkan Kabupaten Kaimana yang maju, adil, dan sejahtera melalui pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui kearifan lokal. Maju yang kami inginkan, kami ingin merubah Kabupaten Kaimana 5 tahun ke depan menjadi kabupaten yang termaju di Papua Barat. Adil, kami ingin supaya ke depan masyarakat dapat mengakses seluruh pembangunan secara adil dan merata. Sejahtera adalah tujuan akhir di mana rakyat harus sejahtera. Untuk menselaraskan visi tersebut, ada 5 misi dari pasangan nomor urut 1. Pertama, menciptakan pemerintahan yang adil, kreatif, inovatif, transparansi, anti korupsi, serta berwibawa. Yang kedua, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata dan kemaritiman. Keempat, menciptakan lapangan kerja dan penyempurnaan infrastruktur. Yang kelima, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni dan budaya melalui nilai-nilai kearifan lokal. Untuk mendukung visi misi, ada 19 program aksi dari pasangan nomor urut 1. Pertama, wajib belajar 9 tahun gratis. Kedua, mendirikan perguruan tinggi. Yang ketiga, menyediakan transportasi sekolah gratis. 4, menggratiskan biaya kesehatan. Kelima, bantuan modal, pelatihan, pendampingan untuk UMKM. Keenam, penyediaan air bersih. 7, bantuan lansia. Ke-8, renovasi dan pembangunan rumah layak huni. 4 miliar, 1 kampung, 17 kampung per tahun. Ke-9, membangun sentral ekonomi di setiap distrik. 10, menyediakan transportasi perintis. 11, memberikan perhatian yang adil kepada lembaga keagamaan. 12, menjunjung kegiatan pemuda, seni, budaya, dan olahraga. 13, menyediakan SPBU terapung. 14, Smart City dan Wi-Fi gratis. 15, layanan birokrasi terintegrasi berbasis digital. 16, menjadikan Kaimana sebagai kota wisata. 17, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. 18, tunjangan kinerja kerja untuk ASN. 19, bantuan 100 juta untuk RT yang ada di kota. Demikian visi misi dari pasangan. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi. Waktu 4 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat malam.
kami akan memaparkan visi dan misi pasangan Risma. Visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Kaimana yang berdaulat, mandiri, inovatif, dan berkeadilan berlandaskan gotong royong. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode. Pada saat ini kami akan menggunakan data 2019 sebagai baseline visi misi kami. Terkait pendidikan dan kesehatan, saat ini angka harapan hidup adalah 64,64 tahun, yang kami targetkan akan mencapai 65,87 tahun. Harapan lama hidup, harapan lama sekolah 11 tahun, 11,98 tahun. Kami targetkan 12,9 tahun. Dan rata-rata lama sekolah 8,28 tahun akan kami targetkan pada tahun 2020 akan mencapai 9,09 tahun. Pencapaian target dilakukan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak sekolah, dan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan melalui program Kaimana Sehat dan Kaimana Pintar. Salah satu bentuk dari kedua kegiatan ini adalah Kartu Kaimana Sehat dan Kartu Pintar. Ini merupakan visi pertama kami. Terkait ekonomi dan infrastruktur saat ini, paritas daya beli masyarakat adalah 8.304.000 dan ditargetkan mencapai 9.716.000. Sedangkan tingkat kemiskinan sampai saat ini, alhamdulillah, Kabupaten Kaimana masuk pada posisi nomor 2 terendah setelah Kota Sorong. Ini merupakan langkah awal yang cukup bagus untuk Kabupaten Kaimana, bahwa kami akan menurunkan angka dari 16,11% menjadi 14,42%. Demikian juga halnya dengan tingkat pengangguran terbuka dari 6,36% menjadi 3,79%. Kami juga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% menjadi 5,74%. PDRB akan kami tingkatkan dari 2,7 triliun menjadi 4,3 triliun pada tahun 2025. Target ini akan kami capai melalui misi kedua dan ketiga dengan langkah-langkah berupa pengembangan pusat-pusat produksi, perkebunan, peternakan, perikanan, dan akses permodalan, dan pengembangan ekonomi kreatif yang kami sebut dengan program MESRA, Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Selain itu, kami juga akan menghubungkan infrastruktur jalan antara sumber produksi dan titik pertumbuhan ekonomi, memastikan ketersediaan air bersih, sanitasi, serta pemenuhan rumah layak dengan program yang kami sebut Aku Jamah atau akses untuk jalan. Para pasangan calon telah menyampaikan visi misi. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada kedua pasangan calon.
Hadirin pemirsa dan pendengar di rumah. Pada segmen kali ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh tim Prumus. Pertanyaan-pertanyaan berikut mengandung tema daya saing daerah dan pembangunan sumber daya manusia. Sesuai dengan undian pada tanggal 13 November, maka kesempatan pertama akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop pertanyaan pada kotak tema pertama. Silakan pasangan calon nomor urut 2. Silakan kembali. Amplop masih tersegel. Saya akan membuka amplop pertanyaan. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan topik kebijakan publik. Daya saing Papua Barat berada pada urutan kelompok terbawah di Indonesia. Dan salah satu komponen yang paling rendah adalah kebijakan pemerintah dan ketahanan fiskal. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh Kabupaten Kaimana untuk memberikan kontribusi terhadap daya saing daerah melalui komponen kebijakan pemerintah dan ketahanan fiskal? Berikan contohnya. Silakan, waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan dana sain pemerintah daerah Kabupaten Kaimana, kami sebagai Bupati pada periode tahun 2020-2025, insya Allah apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah untuk menjaga daya saing pemerintah daerah untuk meningkatkan produk-produk generasi muda. Yang kami lakukan adalah melakukan namanya inovasi baru bagi seluruh generasi muda pengelola income daerah. Artinya bahwa Kabupaten Kaimana khusus untuk generasi muda, termasuk di dalamnya adalah mereka yang kami lakukan sebagai penampung imkan untuk meningkatkan pendapatan asli, pendapatan Kaimana insya Allah pada tahun 2020-2025 yang menjadi target kami untuk maju menjadi bupati besoknya nanti. Pada saat itulah kami akan melakukan namanya peningkatan income pendapatan daerah melalui seluruh komponen-komponen, seluruh elemen-elemen yang ada mencapai income pemerintah daerah. Mereka inilah yang kami gunakan untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan daya saing untuk meningkatkan pertahanan Kabupaten Kaimana mencapai target PAD nantinya. Terima kasih. Waktu masih ada 11 detik, silakan ingin ditambahkan. Pasangan calon nomor urut 1 diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit akan dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Berkaitan dengan ketahanan fiskal, bagi kami pasangan nomor urut 1, ke depan kami akan mengembangkan sektor-sektor unggulan perikanan dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi pihak swasta supaya ke depan mereka itu akan datang dan membawa lapangan kerja dan terjadilah pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Kaimana selama ini kurang lebih 5 tahun lalu mempunyai potensi perikanan yang sangat baik
tetapi karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, maka ada beberapa perusahaan tutup. Untuk itu ke depan kami akan memberikan satu regulasi yang mempermudah bagi nelayan-nelayan lokal untuk mendapat penangkapan ikan dengan diberikan alat tangkap, modal kerja, supaya hasil produksi mereka itu bisa menjadi pendapatan mereka ke depan. Terima kasih. Waktu masih ada 31 detik, silakan jika ingin ditambahkan. Cukup? Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab kembali. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Kami akan bukan menambahkan, tetapi kami mau memberikan sebagai masukan ke depan, insya Allah, terkait dengan fiskal daerah. Apabila produk-produk perikanan, pertanian, dan perkebunan merupakan produk unggulan yang ditambah lagi dengan sektor perikanan, yang ini jika terjadi bahwa sektor unggulan ini benar-benar kami tingkatkan agar supaya apa yang merupakan daya saing pemerintah daerah melalui fiskal, bahwa Kabupaten Kaimana yakin dan percaya bahwa apa yang tadi dikatakan bahwa perikanan akan dilakukan regulasi, tetapi perikanan merupakan pendapatan dari pusat yang harus kami lakukan koordinasi terus-menerus agar supaya apa yang menjadi ke depan regulasi itu bisa digunakan. Maka kami harus berhati-hati dalam melakukan namanya regulasi yang terkait dengan regulasi pusat. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. Ingin ditambahkan? Cukup? Cukup. Baik. Itu tadi sesi pertanyaan pertama dalam segmen kedua ini. Mari kita beri aplaus kamera kepada kedua pasangan calon. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop pada tema pertama. Silakan. Amplop masih tersegel. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan topik pemberdayaan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa program pemberdayaan masyarakat di Papua termasuk di Kabupaten Kaimana belum sepenuhnya menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat. Programnya lebih memprioritaskan apa yang menjadi keinginan pemerintah. Program yang turun masih bersifat top down dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi program masih rendah. Pertanyaannya, apakah paslon setuju dengan pernyataan tersebut? Jika setuju, jelaskan disertai dengan contoh. Dan jika tidak setuju, apa strategi pasangan calon agar hal tersebut tidak terjadi lagi, sehingga proses pelaksanaan dan hasil dari program pemberdayaan masyarakat betul-betul melibatkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Waktu 2 menit dimulai dari Dapat dari pasangan nomor urut 1, kami setuju bahwa pembangunan yang melibatkan peran masyarakat itu masih sangat kecil. Untuk itu program visi misi kita yang 1 kampung 4 miliar, 1 tahun untuk 17 kampung, bagian daripada proses pertumbuhan ekonomi. Karena kalau 1 kampung itu kita berikan 4 miliar, 1 kampung kita bisa bangun kurang lebih ada 40 rumah, 1 tahun 17 kampung itu kurang lebih ada 680 rumah yang dikerjakan oleh pasangan nomor urut 1. Kalau 685 rumah 1 tahun, pekerja itu ada sekitar 5 orang, 1 tahun kurang lebih ada 4.000 orang yang bekerja. Dengan mereka bekerja, mereka pegang duit, mereka pegang uang, saya yakin pasti ada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sehingga ekonomi rakyat itu akan berjalan dengan baik. Dan juga masyarakat akan menikmati perumahan. Dan dalam 5 tahun kepemimpinan kita, kampung-kampung yang jumlahnya 84
semua akan dapat rumah layak huni yang baik. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, dengan kehadiran pemerintah di Kabupaten Kaimana seharusnya memberikan peluang yang besar untuk masyarakat. Untuk itu, pasangan nomor 1 memberikan akses dan kegiatan yang dimana akan melibatkan masyarakat sehingga masyarakat bukan termarginalkan, tapi ikut serta aktif dalam peran pembangunan di Kabupaten Kaimana di segala aspek. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya paslon 2 kami persilakan untuk menanggapi jawaban atas paslon nomor urut 1. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami akan mencoba menanggapi terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat 1 tahun 4 miliar. Jika kami hitung-hitung bahwa 1 tahun 4 miliar untuk setiap kampung, ada 84 kampung dan tiap kampung berbeda-beda jumlah penduduknya. Kami kasih contoh misalnya, Kampung Nagura misalnya. Kampung itu jumlah kakaknya adalah 200 atau 130 kakak di Nagura. Tetapi kalau kami lihat di Lobo, jumlah kakak adalah 350 kakak dengan target yang disampaikan oleh paslon nomor 1 bahwa dana 4 miliar yang digunakan untuk satu kampung paling terjadi akan ada kecemburuan sosial, artinya bahwa kampung yang tidak memiliki jumlah penduduk tinggi dia akan membangun rumah bisa terjadi 2 tingkat. Tetapi kampung yang dengan jumlah penduduknya banyak, mereka tidak punya kemampuan dengan dana yang dibantu oleh satu kampung 1 tahun 4 miliar. Ini menjadi hal yang bagi kami harus menjadi melakukan pertimbangan secara. Terima kasih. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 menjawab kembali. Waktu 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Bagi kami program pemberian 4 miliar satu kampung, 1 tahun 17 kampung, bukan 84 kampung. Jadi kalau 1 tahun 17 kampung, 1 tahun anggaran yang dibutuhkan untuk perumahan layak huni itu kurang lebih 68 miliar. Sedangkan APBD Kabupaten Kaimana itu kurang lebih 1.200 sampai 1.300 miliar. Jadi kami masih berkeyakinan dengan hitungan seperti ini, kampung-kampung akan terbantu karena di kampung-kampung itu ada yang sudah rumah jadi, ada yang setengah jadi. Jadi yang setengah jadi ini yang kita akan selesaikan sehingga ke depan masyarakat di kampung akan memenuhi rumah yang layak huni. Dan sekali lagi 100%, bahkan 1000%, 84 kampung itu berpihak kepada orang asli Papua. Ya, baik. Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa pasangan tergabung sangat yakin untuk melaksanakan program 1 kampung 4 miliar untuk 17 kampung di tahun pertama, tahun kedua 17 kampung, tahun ketiga 17 kampung sampai dengan tahun ke-5. Untuk itu kami sangat yakin bahwa program 4 miliar untuk pembangunan rumah masyarakat ini sangat tepat dan bisa kami laksanakan dan di mana mereka adalah orang asli. Baik, selanjutnya kita akan lanjut pada segmen kedua ini. Pasangan calon nomor 2, saya persilakan untuk mengambil amplop pertanyaan pada kotak tema kedua. Silakan. Terima kasih. Saya akan membuka amplop pertanyaan. Topik kesehatan khusus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami hingga saat ini merupakan kondisi kerawanan kesehatan masyarakat yang sangat berisiko dan berdampak terhadap pengelolaan keuangan daerah serta dibutuhkan komitmen daerah selaras dengan komitmen pusat. Pertanyaannya, langkah apa yang akan paslon lakukan
dalam pengendalian dan pencegahan wabah virus COVID-19 tersebut. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Terkait dengan kondisi COVID-19 yang terjadi di dunia, termasuk di Kabupaten Kaimana pada saat ini. Apa yang dilakukan pada saat ini di Kabupaten Kaimana terkait dengan penanganan COVID-19? Yang pertama, bahwa yang kami lakukan nantinya jika kami mendapat kesempatan untuk menjadi bupati ke depan, insya Allah. Yang pertama kami lakukan bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh tim kami, Satgas, termasuk petugas puskesmas, rumah sakit, dan kesehatan, mereka melakukan yang namanya COVID-19 ini mereka lakukan melalui pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan, karena di Kabupaten Kaimana pada saat ini sudah tersedia namanya PCR. PCR ini untuk membangun petugas kesehatan dalam rangka meminimalisir masalah COVID yang terjadi di Kabupaten Kaimana. Artinya bahwa Kabupaten Kaimana sampai dengan saat ini sudah masuk dalam zona hijau. Ini harus terus kita pertahankan melalui seluruh komponen-komponen masyarakat. Kami lakukan namanya sosialisasi kepada mereka, bagaimana menggunakan namanya 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hal ini terus kami lakukan kepada masyarakat agar apa yang menjadi target kami, bahwa selama Kabupaten Kaimana sampai dengan saat ini menjadi zona hijau tetap akan berlangsung, termasuk di dalamnya mereka yang terkena namanya OTG menjadi tanggung jawab puskesmas, rumah sakit, dan Baik, silakan paslon 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1,5 menit, silakan. Masalah COVID-19 adalah masalah internasional, bukan hanya masalah daerah. Kami tahu dalam anggaran Kabupaten Kaimana 2020 untuk pencegahan dana COVID kurang lebih ada 129 M yang terjadi di lapangan. Untuk rapid test dan lain-lain itu masih perlu pembayaran. Bahkan ada petugas yang dijanjikan untuk diberikan insentif, tapi sampai hari ini petugas-petugas tersebut belum mendapat bantuan seperti yang ada pada SK Bupati nomor 27 tahun 2020. Bagaimana langkah Ibu sebagai ketua tugas gugus Satgas pada waktu itu? Tolong dijelasin. Masih ada waktu, silakan. Cukup? Baik. Selanjutnya paslon nomor urut 2 silakan menanggapi. Waktu 1,5 menit, silakan. dana refocusing yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat ini itu bukan hanya dilakukan untuk mengadakan namanya rapid test dan yang lain-lain, tetapi itu untuk membangun namanya ruangan-ruangan isolasi bagi mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Khusus untuk terkait dengan tadinya dikatakan bahwa mereka sampai dengan saat ini ada regulasi yang diangkat atau ditetapkan untuk mereka mendapat namanya insentif. Tetapi kami tidak serta-merta melakukan agar supaya petugas kesehatan yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk menangani COVID, mereka tidak bisa mendapat namanya insentif, karena ada hal-hal yang kami harus baca secara baik dan benar terkait dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Waktu masih ada. Dari Kementerian Kesehatan, kami tidak bisa memberikan insentif kepada petugas-petugas khusus di Kabupaten Kaimana yang menangani COVID, karena tingkat penanganan kami di Kabupaten Kaimana tidak seberat yang terjadi di Indonesia lainnya seperti di Jakarta dan lain-lain, karena kami masih masuk di dalam zona hijau. Terima kasih.
Terima kasih, dan selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengambil pertanyaan pada kotak tema nomor 2. Silakan. Terima kasih. Saya akan membuka amplop pertanyaan. Pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1 bidang pendidikan. Wacana sekolah berasrama merupakan pola sekolah yang sangat baik untuk kondisi geografis Papua umumnya dan Kaimana pada khususnya. Namun sayang, dalam perjalanan penerapannya belum berjalan dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan pasangan calon terhadap pendidikan berbasis pola asrama dan tindak konkret apa yang Bapak Ibu yang pasangan calon akan lakukan? Silakan. Waktu 2 menit. Baik, untuk pasangan nomor urut 1 sangat mendukung program pola asrama karena sesuai dengan visi misi dari pasangan nomor urut 1. Kurang lebih 2 bulan lalu dalam sosialisasi dari kampung ke kampung dan bertemu dengan masyarakat yang ada di kampung-kampung, rata-rata itu mereka mengeluh kalau anak-anaknya sekolah di kota, itu persoalan pertama adalah masalah tempat tinggal dan mereka punya penghasilan yang tidak selalu jelas. Dengan adanya pola asrama ini ke depan, kita akan melibatkan lembaga agama yang mengurus sehingga ada multi efek daripada pola asrama itu. Selain pengawasan, pembinaan mental agama, dan juga ada disiplin sehingga anak-anak yang bersekolah di kota ini tidak menjadi beban bagi orang tua yang ada di kampung. Melanjutkan lagi bahwa program berpola asrama ini sangat tepat bagi kami pasangan nomor 1, di mana tadi sampaikan bahwa di beberapa kegiatan kita jalan dari kampung ke kampung, rumah ke rumah, masih ditemukan sebagian besar anak-anak sekolah yang notabene adalah sebagian adalah orang asli Papua yang memang masih sangat jauh dari tempat yang layak untuk mereka mengikuti pendidikan. Untuk itu pola asrama ini bagi kami sangat penting dan kami sangat dukung sebagaimana yang tercantum dalam visi misi dan juga 19 program unggulan kami di mana pendidikan yang berpola asrama. Terima kasih. Waktu masih ada? Cukup? Harap tenang para tim pendukung. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 silakan menanggapi jawaban pasangan calon nomor 1. Waktu 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan pendidikan pola asrama di Kabupaten Kaimana sudah ada pola asrama. Hanya polanya yang harus kami tertibkan secara baik dan benar. Karena di dalam pola asrama mereka bukan hanya datang pada jam sekolah untuk makan lalu masuk ke sekolah, tetapi bagaimana dengan pendidikan mereka di sekolah? Apakah di pendidikan yang dilakukan di pola asrama itu kami butuh mereka-mereka yang mempunyai kemampuan dan kualitas untuk melakukan pelayanan yang terbaik di dalam pola asrama. Artinya selain mereka datang untuk mengikuti pendidikan yang baik dan benar di dalam pola asrama itu, mereka dididik tentang keagamaannya, mereka dididik tentang sainsnya, mereka secara baik dan benar. Di luar itu tanggung jawab adalah memberikan pelayanan makan. Terkait dengan masalah dikatakan tadi bahwa Kabupaten Kaimana khusus di tingkat kampung pendidikan sangat-sangat luar biasa di bawah. Kami mengatakan bahwa insya Allah bagi Risma, target yang kami lakukan untuk bidang pendidikan adalah melakukan namanya sertifikasi bagi seluruh guru-guru yang mereka tidak memiliki sertifikasi. Karena sertifikasi merupakan payung hukum bagi mereka. Guru yang tidak memiliki sertifikasi, mereka tidak punya kewenangan untuk mengajar. Terima kasih. Pasangan calon nomor 1, waktu Anda 1,5 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, baik. Jadi bagi kami pasangan nomor 1 bahwa sangat mendukung sekali dan juga apa yang disampaikan bahwa betul pendidikan berpola asrama itu sangat membantu anak-anak
khususnya yang dari kampung, yang di mana hampir sebagian besar ada anak asli Papua yang juga mau maju, berkembang, bersaing seperti saudara-saudara lain di Indonesia. Untuk itu, bagi pasangan terkabul bahwa pendidikan berpulau asrama ini akan ditunjang dengan segala macam fasilitas, makan, tempat tinggal, dan juga pengawasan sehingga mereka ketika selesai akan mendapat ilmu di samping juga kegiatan-kegiatan bermanfaat bagi diri mereka. Terima kasih. Masih ada waktu? Saya Silakan. tambahkan sedikit, dengan pola asrama waktu belajar itu lebih panjang dan juga ada peningkatan pengawasan bagi anak-anak dan juga tidak sampai terjadi putus sekolah karena ada keterbatasan biaya bagi orang tua yang tidak mampu. Jadi pola asrama sangat didukung oleh pasangan nomor urut 1. Terima kasih. Cukup? Baik. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada kedua pasangan calon.